Nazi ini kan orang Jerman yang mengatakan Jerman itu nomor satu, Jerman itu bangsa terlebih atuh hurung dunia. Kayaknya benar. Awak Nazi mengatakan orang Jerman itu bangsa terlebih atuh hurung dunia. Hanai teh naur Aceh, awaknya hidup pun naur Aceh, ya. Padahal orang Aceh yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzabannar. Amma ba'du. Ahibati fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah dan seluruh para hadirin dan hadirat yang telah berhadir di Masjid Al-Ma'mur Lamprit, Kota Banda Aceh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita, curahan hujan setelah satu pekan penuh ya, dari malam di Banda Aceh, dari malam Sabtu yang lalu sampai malam Sabtu saat ini curahan hujan masih terus turun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan ya, keberkahan bagi kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga kami ingatkan kepada saudara kami semuanya bahwa kita memasuki bulan Rajab. Bulan Rajab, ini sudah tanggal 5 bulan Rajab. Hari ini tandanya kita sudah mendekati bulan Ramadan. Ada doa yang biasa didoakan untuk menunggu bulan suci Ramadan, yaitu adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Ini udah pada bau-bau bulan Ramadannya sudah mulai dekat ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita, Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk masuk bulan suci Ramadan dan beribadah pada bulan suci Ramadan nantinya. Begitu juga kami ingatkan pada bulan Rajab ini adalah salah satu daripada Ashhurul Hurum, 4 daripada Ashhurul Hurum, bulan Zulhijjah, Zulqaidah, Muharram dan juga Rajab. Ini adalah bulan yang dimuliakan ya, ketaatan di dalamnya disuruh kita lebih banyak berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak kebaikan kita, karena kebaikan pada bulan 4 Ashhurul Hurum tersebut itu adalah bulan yang dimuliakan dan kebaikan di situ adalah sangat diharapkan untuk kita laksanakan. Maka perbanyaklah kebaikan kita, berbeda daripada bulan-bulan sebelumnya, daripada bulan-bulan yang lain, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini adalah kami ingatkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita setiap bulan berganti ada motivasi baru dalam kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan bicarakan topik kita pada malam ini, dan topik ini kita harus membicarakannya. Ini menjadi topik dunia. Topik dunia, jangan sampai kita tidak paham ataupun kita tidak sadar. Apa yang sepekan yang lalu terjadi, salah satu aksi ya, pembakaran terhadap mushaf yang dilakukan oleh orang Swedia, oleh salah seorang aktivis ekstremis kanan di Swedia yang membakar mushaf di dekat dengan embasi Turki ya. Dan ini perkara bukan terjadi baru pertama, tetapi sudah berulang-ulang terjadi di barat ya. Baik terjadi di Denmark ya, ada juga yang dilakukan dengan menggambar karikatur Nabi Muhammad, nauzubillah ya. Begitu juga beberapa hari yang lalu setelah terjadi di Swedia, itu terjadi juga ada aktivis dari Belanda yang melakukan aksi untuk merobek-robek Al-Quran di depan umum, dan itu disebarkan ya.
Dan yang menjadi masalahnya adalah polisi di kedua negara tersebut itu mendukung dan menjaga aksi tersebut. Artinya bahwa pemerintah tahu itu. Pemerintah tahu, pemerintah mengizinkan, pemerintah negara mereka, negara Belanda dan juga negara Swedia mengizinkan untuk dilakukan aksi tersebut. Ini yang menjadi permasalahan berat, ya. Permasalahan ini terjadi bertahun-tahun, ya, dan juga beberapa kali kejadian yang itu justru menghina Islam, ya, dengan merobek-robek Al-Quran tersebut. Nah, kita ingin pada pertemuan kali ini memahami bagaimana muncul aksi yang seperti itu. Apakah itu hanya sekedar provokasi terhadap umat Islam, ya? Apakah itu hanya sekedar untuk ulah daripada satu orang yang mungkin sinting bahasa kita, ya. Kita nggak bisa mengatakan itu ulah satu orang karena sinting, karena ini masalahnya dijaga oleh negara. Negara melindungi, polisi melindungi aksi tersebut. Kita harus membaca dalam konteks yang lebih luas. Konteks yang lebih luas apa? Nah, munculnya apa yang disebut dengan ekstremis kanan di barat itu. Ini sebuah fenomena yang mengemuka sejak 20 tahun terakhir. Munculnya ekstremis kanan di barat. Apa istilah ekstremis kanan? Kanan kiri. Kalau di barat itu secara politik ada kanan kiri. Mungkin kita ngomong sedikit istilah politik biar nggak dipikir orang masjid nggak paham masalah politik baratnya. Kanan kiri, istilah kanan kiri di barat itu, ya, adalah itu istilah pertama lahir dalam parlemen Eropa. Disebut orang kanan, orang kiri kebetulan. Ini yang betul-betul faktor kebetulan. Di sebelah kiri daripada ketua parlemen Eropa itu duduk orang-orang buruh, pekerja-pekerja, perwakilan-perwakilan atau wakil-wakil orang-orang buruh lah. Sedangkan di sebelah kanan itu yang duduknya di parlemen itu adalah orang-orang kaya, orang-orang kapital, orang-orang yang beruang dan juga bertanah. Ya, jadi mereka yang punya modal. Sebelah sini adalah orang-orang kiri. Nah, kemudian ketika sosialis masuk ke Eropa, sosialis ini berhasil memasukkan pemikiran Marxismenya itu kepada kaum buruh. Sehingga yang di sebelah kiri ini kaum buruh, ya, dan juga kaum sosialis juga. Sedangkan yang di sebelah kanan ini orang-orang kapital dan juga adalah orang-orang yang mereka dijaga oleh gereja karena gereja dekat dengan orang-orang kaya di sana. Jadi mereka menjaga agama yang sebelah kanan, agama Kristen di Eropa. Jadi mereka masih berlatar belakang agama, sedangkan yang sebelah kiri itu udah nggak punya agama lagi. Jadi dikatakanlah sayap kanan atau orang kanan itu adalah orang yang menjaga budaya adat istiadat Eropa yang Kristiani. Mereka punya uang. Sebelah kanan orang yang sebelah kiri itu adalah orang yang nggak punya agama lagi, dan mereka adalah identiknya dan kaum buruh atau kaum sosialis. Itu makna kanan kiri. Jadi ketika sekarang di Eropa muncul, ya, ini partai sayap kanan, partai sayap kiri. Kita tahu partai sayap kanan itu berarti adalah bahasa Acehnya orang-orang atolok tenan. Orang-orang atau asolok tenan. Ya, yang dia menjaga adat istiadatnya, yang juga menjaga kekristenannya, yang nggak boleh identitasnya mereka jangan nggak boleh bercampur sama yang lain. Sedangkan yang sebelah kiri mereka nggak perlu tahu lagi dengan masalah adat istiadat mereka, dan mereka tidak perlu tahu lagi dengan masalah tentang agama mereka. Nah, hari ini di Eropa fenomenanya adalah di setiap negara Eropa, Jerman yang paling kuat, muncul orang-orang kanan ini, orang-orang yang sayap kanan yang punya pemikiran Kristennya ada, kemudian setelah itu punya adat istiadat negara mereka yang mereka perjuangkan, yang nggak boleh bercampur dengan negara lain, dengan adat budaya lain. Ini orang kanan. Seperti di Amerika ada orang republika itu kanan. Kenapa?
Kanan karena mereka memperjuangkan Amerika lebih dulu dan nggak boleh ada orang lain masuk ke Amerika. Pokoknya kami orang Amerika nggak boleh bercampur sama orang lain. Kami punya adat budaya kami sendiri, nggak boleh bercampur dengan orang lain. Itu orang kanan. Sedangkan orang kiri nggak, terserahlah. Yang penting bisa makan. Yang penting kita maju. Jadi mereka mau terima orang luar. Nah ini ada plus minusnya. Nah, di Eropa hari ini kejadiannya setiap negara itu mulai muncul orang-orang kanan ini, tapi secara ekstrim. Mereka ingin menjaga budaya mereka, adat istiadat mereka, bahasa mereka, menjaga negara mereka, tapi dengan membenci orang lain dan menolak orang lain dan budaya orang lain. Nah ini dia makanya ekstrimnya di sini. Sehingga dikatakan orang-orang kanan ekstrim. Jadi betanya kita bacanya hana moho, pu masuk kanan ekstrim. Begitu maknanya kanan ekstrim di Eropa itu. Nah, ini muncul di Eropa sejak 20 tahun yang lalu muncul kembali, bukan baru pertama muncul. Nah, dari sini secara pemikiran itu punya latar belakang jauh, khususnya di Jerman dan Italia. Ketika munculnya kaum Nazi dan fasisme. Nazi ini kan orang Jerman yang mengatakan Jerman itu nomor satu, Jerman itu bangsa terlebih atas dunia. Kayaknya benar? Awak Nazi mengatakan orang Jerman itu bangsa terlebih atas dunia. Hanai teh naur Aceh, wanya hidup pun naur Aceh, ya. Padahal Aceh yang terlebih atas dunia. Tapi Nazi hana hidup pun bangsanya loh. Naur Aceh yang bangsa apa? Nang terlebih. Ipagah awak Jerman bangsa terlebih atas dunia. Kemudian mereka memperjuangkan Jerman nomor satu, tapi masalahnya Anda boleh memperjuangkan bahwa Jerman harus jadi nomor satu, tapi nggak harus memerangi orang lain, nggak harus membenci orang lain. Di sini masalah orang Nazi itu. Bahwa orang kulit putih, kulit Jerman itu adalah bangsa yang suci lah, nggak boleh bercampur dengan orang lain. Kalau ada orang lain itu harus diperangi, harus dimusnahkan. Ini masalahnya orang Nazi. Muncul juga orang fasisme, yaitu di Italia oleh Mussolini. Ini adalah puncak gunung daripada kita tahu di Eropa itu pemikiran yang sifatnya ekstrim seperti ini. Itu memang tempatnya di Eropa dulu. Setelah Perang Dunia Kedua, pemikiran ini hilang ataupun redup. Redupnya kenapa? Karena orang Eropa sadar kalau Perang Dunia Kedua itu yang memakan sampai berapa puluh juta manusia jadi korban, itu adalah gara-gara pemikiran ekstrim seperti ini. Sehingga mereka kemudian anti terhadap pemikiran ekstrim itu. Nazi itu betul-betul pemikiran Nazi dibasmi, ingin dibasmi betul-betul. Fasisme juga dibasmi. Muncullah pemikiran liberal. Liberal itu bebas menerima orang lain. Makanya di Eropa dan di Amerika, negara-negara yang menang partai liberal, orang Muslim mudah masuk dan dilindungi. Ya, seperti di Amerika itu partai Demokratik. Ya, partai Demokratik itu adalah partai liberal. Itu menerima orang Muslim dan mereka bersahabat baik dengan orang Muslim. Mereka lindungi lagi. Ya. Mereka enggak anti terhadap refugee. Tapi kalau orang Republikan itu anti, seperti munculnya Trump. Itu anti terhadap orang lain. Kenapa? Dia sayap kanan, partai kanan. Nah, di Eropa juga seperti itu. Nah, hari ini muncul kembali partai ini ataupun pemikiran-pemikiran ini. Nah, pemikiran ini muncul nggak tanggung-tanggung, mereka sudah mulai membuat partai. Dengan adanya demokrasi, mereka buat partai. Dan ternyata laku partai mereka, dipilih, mereka bisa masuk ke parlemen, khususnya di Jerman. Bahkan ada kota khusus yang mereka paling banyak di daerah Dresden. Itu adalah mereka bisa buat demonstrasi besar-besaran. Yang demonstrasi untuk anti-Islam. Jadi memang ada, mereka buat setiap tahun demonstrasi anti-Islam itu. Di Dresden mereka buat. Partainya mulai kuat. Dan ada partai di Jerman yang mengatakan mereka adalah neo-Nazi. Hidup partai itu. Mulai berkembang sedikit-sedikit. Di Swedia yang kejadian ini adalah, kita ingin sebut bahwa dikatakan bahwa
aksi ini adalah aksi kebebasan untuk berpikir, ya, kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk menyatakan pendapat yang dilindungi oleh Eropa, ya, termasuk di Swedia. Kita ingin mengatakan bahwa bagaimana cara kita menjawab kalau ini adalah kebebasan untuk berpendapat yang dilindungi oleh undang-undang Swedia itu sendiri. Kita menjawab begini. Ya, katanya waktu pegah lagi ini kebebasan pendapat awaknya haji pegah apa? Tidak. Ada 3 hal di dalam menurut para pakar yang kami analisa, kami baca adalah hukum Swedia ada 3 hal yang tidak boleh sama sekali disentuh. Ya. Yang pertama adalah demonstrasi menyatakan pendapat yang kalau itu bisa mengancam keamanan negara. Itu tidak boleh. Itu tidak diizinkan oleh negara. Yang kedua, di situ ada memunculkan kebencian terhadap kelompok tertentu. Kebencian terhadap kelompok tertentu ataupun komunitas-komunitas minoritas tertentu, memunculkan kebencian terhadap itu. Yang ketiga adalah memunculkan stigma yang tidak baik terhadap kelompok lain. Itu tidak boleh. Tidak diizinkan 3 hal ini. Dengan dilakukan pembakaran Al-Quran, pembakaran mushaf, na'udzubillah, yang dilakukan dan dilindungi oleh negara, sebenarnya kan ketiga-tiga hal ini tidak bisa dilakukan secara undang-undang Swedia itu sendiri. Walaupun dikatakan kebebasan berekspresi, akan kena tiga undang-undang mereka ini sendiri. Akan kena tiga hal ini, tidak bisa mereka lakukan. Kemudian ada hal yang unik lagi, ini di Swedia dan juga rata-rata negara barat. Kalau dikatakan berkebebasan berekspresi, sama sekali tidak boleh dilakukan di sana, walaupun kadang tidak ada dalam undang-undangnya, adalah apa? Kalau ada orang yang berdemonstrasi untuk membakar bendera LGBT dan melarang terhadap aksi-aksi LGBT, itu nggak diizinkan itu nggak diizinkan. Aksi LGBT, kalau ada orang anti LGBT mau buat demonstrasi membakar bendera LGBT misalkan, sama sekali tidak boleh itu. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa LGBT itu adalah satu, itu adalah model daripada hak asasi manusia yang harus dibela. Satu. Yang kedua, mereka menganggap orang LGBT adalah minoritas yang tertindas yang harus dibela. Jadi nggak ada boleh orang yang menindas mereka lagi. Nah, begitu. Jadi kalau begitu, mana kebebasan berekspresi? Mana kebebasan berekspresi kalau ada orang yang anti terhadap itu? Kenapa tidak diperbolehkan? Lalu tidak diperbolehkan di barat itu juga adalah orang yang membakar bendera Israel, ya. Dan di sana mereka membakar kitab Taurat atau ya kitab suci Israel, kitab suci orang Yahudi. Kenapa? Karena itu akan berurusan dengan istilah antisemit. Ini tidak boleh sama sekali, betul-betul haram, diharamkan di sana. Jadi mana yang disebut dengan kebebasan berekspresi? Tapi ketika bicara tentang masalah Islam, ya, sebenarnya ketika mereka membakar mushaf itu, mushaf ini adalah merupakan, kalau mereka tidak tahu bagaimana sucinya mushaf kita akan bilang bahwa mushaf yang kalian bakar itu adalah, itu kalaupun nggak paham kitab suci, itu sebuah buku. Buku itu kalau dibakar di sebuah tempat, apa arti secara intelektual? Sebuah buku itu dibakar, bukan dianalisa atau ditulis kritiknya. Sebuah buku kalau nggak diterima, tulis kritiknya. Kalau kalian orang cerdas, kalau kalian punya nalar, ini buku loh. Kalau kalian nggak paham ini kitab suci, Al-Quran itu adalah sebuah buku, oke lah. Sekarang kalau kalian baca itu, kalau nggak sadar atau nggak mau ataupun merasa tidak benar dengan mushaf, dengan Al-Quran isinya, buat kritikan terhadap itu, buat analisa, buat studi terhadap itu, bukan bakar.
Kalau kalian membakar mushaf itu artinya apa? Kembali kepada abad pertengahan, abad kuno dulu kalian. Pada saat seperti terjadi di Spanyol, masa inkuisisi. Inkuisisi pada saat buku-buku umat Islam itu dibakar semua seperti gunung di bundaran-bundaran Spanyol. Dibakar itu. Begitu juga pada saat kaum gereja berkuasa pada abad timur, pada abad pertengahan. Pada saat buku-buku ilmiah itu semua dibakar misalkan. Itu kan pembakaran terhadap buku ya. Kalau kalian nggak paham, kita bilang nih untuk orang Eropa, kalau kalian nggak paham Al-Quran itu kitab suci, anggap saja itu sebuah buku. Maka pembakaran terhadap buku itu adalah abad kelam kemanusiaan loh. Kita akan jawab seperti itu kepada mereka. Kita harus paham itu. Ini mereka akan kembali. Kalau begini aksi mereka, kembali kepada masa-masa kelam peradaban manusia. Di mana buku dibakar, maka di situ intelektualitas mereka hangus. Itu yang kami katakan dalam flyer kita adalah nalar hangus, Quran dibakar. Itu nalar mereka hangus di situ. Selanjutnya kita jawab juga bahwa kitab suci Al-Quran ini adalah kitab suci bagi bukan minoritas orang Swedia saja, tetapi adalah kitab suci 1 miliar umat manusia. 1 miliar umat manusia itu menganggap suci kitab itu. Pada saat sebuah negara manapun mereka mengizinkan kitab suci 1 miliar umat manusia itu dihina, apa artinya? Mereka menghina 1 miliar umat manusia loh. Bukan satu kelompok orang. Mereka menghina 1 miliar umat manusia. Mereka tidak menghargai. Kalau begitu kita akan mempertanyakan, di mana kemanusiaan kalian pada saat membiarkan 1 miliar umat itu dihina? Di mana letak kemanusiaan kalian? Kita akan jawab demikian. Orang yang membiarkan, kelompok membiarkan, negara yang membiarkan satu kitab suci yang disucikan oleh 1 miliar lebih umat manusia, sama dengan dia tidak memiliki rasa kemanusiaan sama sekali. Ya, kami menggugah negara-negara, kita menggugah negara-negara ini, aksi siapa saja yang melindungi ini, bahwa mereka anti kemanusiaan, anti humanity. Ya, jadi jangan ajarkan kami orang timur dengan humanity kalian. Kalian tidak punya humanity dalam hal ini. Tidak punya rasa kemanusiaan sedikit pun. Nah, itu yang kedua. Poin yang ketiga adalah kita jawab dalam hal ini. Orang Eropa itu memang mereka tidak memiliki kata akhlak, kata suci, ya. Itu tidak ada dalam kamus mereka. Di dalam bahasa mereka itu suci, akhlak itu tidak berlaku di dalam kehidupan hari-hari mereka. Maka kalau ada kitab yang namanya suci, kemudian ini beretika lebih, mereka tidak paham. Yang mereka paham apa? Untung ruginya dari ini apa? Mereka tidak paham masalah ini adalah suci, ini lebih baik, bahwa ini lebih mulia. Suci, baik, mulia, itu hampir-hampir susah dipahami oleh logika orang barat. Tapi yang mampu mereka pahami apa? Bahwa ini rugi atau untung, laba atau rugi. Nah, karena mereka nggak memakai logika seperti kesucian dan kemuliaan tadi, karena mereka tidak ada dimensi akhlak dan juga dimensi agama di dalam ta'amul, interaksi kehidupan mereka yang mulai raib, maka kita kalau menjawab aksi-aksi yang seperti ini adalah dengan cara membuat mereka rugi secara materi. Itulah kenapa di Timur Tengah hari ini sampai hari ini itu diserukan untuk boikot terhadap produk-produk Belanda dan juga produk-produk Swedia yang beredar di dunia. Boikot. Kenapa? Biar mereka tahu rugi rupanya. Baru paham. Ya, kalau dibilang ini suci, jangan kalian kotori, nggak paham mereka apa itu suci. Tapi pada saat ternyata rugi, bangkrut, nah itu baru mulai mereka bertindak. Nah ini logika mereka. Maka
kenapa setiap itu suruh boykot kan ada dulu suruh gerakan boykot kita ketika melawan apa yang dilakukan oleh orang Eropa karena mereka tidak punya logika non materi. Mereka pakai logika materi semata. Maka kita boykot supaya mereka paham ini merugikan negara mereka, merugikan perusahaan mereka. Nah, itu saudaraku yang dimuliakan Allah ingin kita pahami di sini. Nah, kita akan berhadapan dengan aksi-aksi yang seperti ini ke depan. Khususnya adalah di Prancis. Pada saat kita tahu di Prancis gerakan anti-Islam ini semakin menguat. Bahkan mereka sudah masuk ke ranah pemerintahan. Nah, kita akan mendapatkan kondisi seperti ini terus-menerus ke depan, cobaan-cobaan yang seperti ini, dan kita harus paham. Maka di sini kita perlu banyak loh orang-orang Muslim, intelektual Muslim, bahkan pelajar-pelajar Muslim, mahasiswa Muslim yang mereka memahami pemikiran orang Barat, yang bisa menjawab apa yang terjadi di Barat hari ini. Kita perlu, khususnya di Indonesia. Kita tidak mau ada intelektual kita pergi ke sana, pulang kemari merugikan kita. Enggak. Justru kita mau intelektual kita, anak-anak kita belajar S2, S3 mereka di Eropa, kasih paham orang Eropa dengan bahasa mereka bagaimana Islam ini. Kita tidak mau lagi ada intelektual kita yang pergi ke Eropa, belajar di sana 5 tahun, 10 tahun, pulang kemari ka krek krok nang grog tanya, ka pegah je ka karu reng batabonya. Nyan jamun hanali tanya, bekli ada lagi nya, ya. Kita enggak mau lagi ada sarjanawan kita pergi ke Eropa, balik kemari merugikan kita sendiri, agama kita, umat kita. Kita mau sekarang dari mana? Dari adik-adikku kalian sedang belajar di kuliah saat ini harus punya cita-cita ke arah sana. Kalian harus menjadi duta-duta pemikiran Islam terbaik dari Indonesia yang nantinya bisa bahkan duduk bersanding dengan orang-orang Eropa di sana. Pergi kuliah ke sana, ke Belanda silakan, kemudian ke Amerika silakan, kemudian ke Kanada silakan, ke Prancis silakan pergi, tapi untuk membawa hal ini sehingga sampai ke sana orang Eropa paham, oh begini Islam rupanya. Masuk ke ranah akademinya itu. Masuk ke ranah itu. Nah, kita butuh ini saat ini. Kenapa? Ke depan kita akan berhadapan dengan gelombang kebencian terhadap Islam yang meningkat. Islamofobia itu meningkat di Eropa. Ke depan akan terjadi terus. Nah, kita harus paham apa yang dibutuhkan oleh dunia saat ini terhadap agama kita. Yang punya keahlian ke arah situ, ini adalah bidang kajian kalian yang kalian harus masuk ke sana, memahami pemikiran orang Eropa, orang Barat secara akademis juga. Nah, selanjutnya adalah poin yang terakhir ingin kami sampaikan. Udah, itu ada yang dilakukan oleh orang Eropa terhadap Islam. Mereka mampu melecehkan terhadap Al-Quran. Lalu bagaimana, apa kabar Al-Quran dengan kita sendiri? Awaknya itu print Al-Quran, itanya apa dah pegat? Nak rencana print lagi awaknya encik? Ya? Atau print pihana, mat pihana kamu? Kita apa nih? Ya, orang sana bisa robek-robek Al-Quran. Kita maunya apa sekarang? Kita yang jangan kita robek lah Ustaz. Betul. Terus pegang pun enggak? Ya. Mereka, kita ada pegang Al-Quran enggak? Ada dekat dengan Al-Quran enggak? Mereka ingin membuang Al-Quran itu. Ya, mereka ingin memusnahkan Al-Quran itu. Bagaimana dengan kita? Oi, kamu menjaga agak tak Ustaz? Kau puduk dalam lemari, hendak buka-buka. Supaya HP gado. Nyambut dah nyo. Ya. Nah, sekarang kita introspeksi diri juga. Dengan kondisi seperti bagaimana kita beramal, interaksi kita dengan Al-Quran. Jangan sampai kita termasuk yang dikatakan di dalam Al-Quran, Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jangan sampai kita diadukan bahwa ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku ini adalah yang menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang ditinggalkan. Kita hari ini ingin generasi yang kita bangun ini generasi yang lebih dekat dengan Al-Quran. Bukan dekat dengan cara megang saja, tapi dekat secara hati dan pemikiran dengan Al-Quran. Kita sudah masuk nih gelombang generasi baru, mulai tren hafal Quran nih. Udah masuk tren hafal Quran saat ini.
Pesantren-pesantren, pondok-pondok, sekolah-sekolah, mau umumkah, mau agamakah, kalau nggak ada hafal Quran jadi hambar hari ini. Kalau ada hafal Qurannya laku keras, sehingga ada SD hafal Quran itu laku keras. Kita ingin tahu bahwa ini tren mendekat kepada Al-Quran sudah. Tapi tren menghafal Al-Quran ini itu adalah tren awal di dalam hidup kita hari ini. Yang mungkin itu nggak berlaku pada orang-orang tua kami masih muda dulu, itu nggak ada tren seperti itu. Ya, hari ini sudah masuk ini. Tren kita menghafal Al-Quran. Tapi ini tren adalah masih di awal. Jangan kita pikir hafal Al-Quran itu sudah selesai. Maunya apa? Saya mau dalam hidup saya hafal Quran aja. Hafal Quran semata begitu saja. Kalau hafal Quran itu namanya hafal huruf Quran, bukan hafal Quran. Kalau bisa untuk mereview kapan saja ayat-ayat Quran, itu adalah menghafal huruf-huruf Quran, bukan Al-Quran tuh. Huruf-huruf Al-Quran. Selama belum tahu artinya, selama tidak mengamalkannya. Ya. Hari ini sudah dibuat ini, alat ini nih. Alat tab seperti ini. Mau tahu cari ayat apa, langsung tekan. Mau pakai nomor bisa langsung keluar. Ya, kemudian tekan langsung bisa bunyi. Ya. Mau cari huruf apa, langsung dapat, langsung bisa bunyi, kemudian bisa dibaca artinya keluar langsung. Apakah Al-Quran yang kita suruh hafal sama anak-anak kita hari ini, otak anak kita itu adalah otak tab? Tab lebih mampu. Kalau memang sebatas kita hafal Quran, segitu saja kita ajarkan kepada anak kita, dan kita berhenti di situ saja. Menghafal Al-Quran itu adalah gelombang di mana hari ini tren kita ingin kembali kepada Al-Quran, bagus. Tapi jangan titik di situ tuh. Itu baru koma loh. Kita mau generasi ke depan ini adalah generasi yang mereka secara jiwa mereka, secara pikiran mereka, secara budaya hidup hari-hari mereka itu dengan Al-Quran. Kita tidak mau Al-Quran yang berupa huruf Quran saja. Yang menghafal Al-Quran tidak tahu apa yang dia hafal, itu adalah menghafal huruf Quran, belum menghafal Al-Quran lagi. Karena Al-Quran ada huruf, ada makna, ada hukumnya juga, kemudian ada aplikasinya juga. Itu baru hafal huruf itu. Kalau sekedar hafal huruf, huruf diketik di tab keluar juga seperti yang dihafal itu. Ya, bahkan bisa didengarkan dengan suara syekh yang lebih merdu lagi. Ya kan, suara langsung, suara mau apa, mau ayat apa, Coba bunyikan ayat apa, langsung kita tekan bunyinya lagi, udah keluar ayatnya dan bunyinya. Sama yang hafal, maaf ya, maaf bukan melecehkan, meremehkan, bukan. Tapi kita ingin sampaikan bahwa itu baru tahap awal kalau sekedar hafal huruf. Selanjutnya adalah hafal makna, pahami makna dan kita amalkan di dalam kehidupan generasi kita yang akan datang ini. Maka kami tidak ingin orang tua merasa bangga anak saya sudah hafal Quran. Hafal apa? Huruf Quran atau makna Quran? Oh, huruf-huruf. Berarti Quran bukan huruf saja, ada maknanya di situ. Ya, sudah paham makna atau belum? Belum. Lanjutkan next step. Step selanjutnya adalah dia harus memahami maknanya. Step selanjutnya adalah apa? Aplikasi makna-makna itu dalam kehidupan. Ya. Kita tidak mau seperti orang-orang yang sudah ada kitab suci, sudah ada petunjuk hidup, tetapi itu tidak menjadi petunjuk bagi kehidupan kita. Makanya sifat-sifat ibadur rahman di dalam Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan, ya, itu adalah walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Jadi wa ibadur rahman, di antara sifat-sifat ibadur rahman Allah sebutkan dalam surah Furqan dan surah Al-Furqan bagian akhir itu, satu lembar terakhir, itu apa? Walladzina, salah satunya ya, walladzina idza dzukiru biayati rabbihim, yaitu mereka yang apabila diingatkan dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Lihat tuh. Apabila diingatkan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, biayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Mereka tidak menghadapinya dengan summa wa umyana, dengan tuli dan buta. Apabila diingatkan dengan ayat Allah, teglong, anu mata teglong, pinyung dehah. Kenapa? Ini ayat Tuhan loh. Ini ayat Allah, enggak bisa dilanggar ini.
Bukan justru ketika diingatkan dengan ayat Allah buta dan tuli, seperti nggak paham gitu. Manpu matalah demam. Ketika diingatkan tentang masalah riba, yang kamu lakukan ini riba loh. Yang kamu lakukan ini haram loh, ya. Yang kamu lakukan ini adalah wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengambil harta umum secara sembunyi-sembunyi, yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan mendatangkan harta itu semua nanti pada hari kiamat, apa yang diambil itu. Allah katakan demikian. Kalau kita ingatkan seseorang dengan ayat Allah terhadap perbuatannya, apa yang akan terjadi? Buta tuli dia atau tenggelam anu mata yang tedam? Ayat Tuhannya. Ya. Itu kan semangat Al-Quran. Kalau semangat Al-Quran berhasil kita tanamkan dengan baik pada generasi anak-anak kita saat ini, dengan pemahaman makna Al-Quran dengan baik merasuk dalam diri mereka, mereka akan hidup dengan ayat-ayat Quran nantinya. Cukup dengan ayat Quran dah pegah habis aja. Sama seperti anak kita, kalau dia tak ada ayahnya sebetul-betul sangat betul mendidik dia, dia sayang kepada orang tuanya, bangga dengan kedua orang tuanya. Kalau ada sesuatu yang salah dia buat, kita sebut saja ayahnya, terkejut aja. Pakan ayahnya itu. Kenapa? Itu karena dia terdidik dengan seorang ayah. Maka Al-Quran juga begitu. Pada saat seseorang itu berhasil kita didik dengan akhlak Al-Quran, semangat Al-Quran, dia pahami Al-Quran, isi kandungan Al-Quran dalam hidupnya sedari dini. Ketika karaya endruk, ketika nasalah baju, kita bacakan ayat Al-Quran, selesai urusan. Nah, kita mau ke arah situ. Jadi kita ingin didik generasi kita setelah ini adalah yang semangat dengan Al-Quran, bukan cuma pegang Al-Quran, mereka membaca Al-Quran dengan banyak. Kita ingin memahami Al-Quran dengan banyak juga. Dan kita ingin setiap masjid-masjid ini mesti ada kajian-kajian Al-Quran. Mesti ada kajian-kajian Al-Quran. Itu adalah menu utama masjid. Sebuah masjid di Aceh di mana saja yang belum ada menu Al-Quran di dalamnya, itu adalah masjid yang belum melakukan kewajibannya terhadap jamaah dengan benar. Kita perlu banyak kajian-kajian Al-Quran demi di dalam kehidupan, yang kajian yang menyentuh ranah kehidupan hari-hari kita. Itu saja, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.